Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini adalah hari tanggal 26 Rajab. Secara penanggalan besok ini, secara penanggalan Hijriah adalah tanggal 27 Rajab. Besok kita libur tanggal merah. Nanti malam berbagai macam kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati momen besar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, momen peringatan harus diambil intisari dan substansinya. Isra dan Mi'raj Rasulullah yang disampaikan di dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah telah memperjalankan Rasulullah dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Gusti Allah dan kemudian kembali lagi dalam waktu yang teramat sangat singkat. Apa oleh-oleh take away-nya kalau misalkan kita jajan kemudian kita dibawa take away-nya? Oleh-oleh Rasulullah perjalanan demikian sangat panjang dan sangat jauh, dan perjalanan hanya bisa ditangkap oleh iman, tidak bisa ditangkap oleh akal. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya pasti kita semuanya sudah tahu adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hal-hal yang lain yang dalam perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj tadi yang teramat sangat penuh dengan dinamika dan ibrah atau gambaran tentang kehidupan umat manusia, itu adalah bagian dari sebuah perjalanan yang intinya Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat yang diwajibkan kepada kita adalah 5 kali dalam sehari. Dan itu adalah tantangan yang tidak ringan buat kita. Kenapa saya katakan ini sebagai sebuah tantangan? Mangga para bapak hadirin kalau mau membaca statistik, berapa persen orang Islam yang melaksanakan ibadah sholat? Berapa persen umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat? Teramat sangat kecil persentasenya. Yang khatib maksud adalah yang melaksanakan ibadah sholat secara konsisten 5 kali dalam sehari tanpa didiskon 1 waktu pun. Itu mungkin kalau disurvei jumlahnya tidak banyak. Saya mendengar, namun kemudian saya belum mengecek dari salah seorang orang yang sudah lama tinggal di Malaysia, dan dia mendapatkan informasi statistik itu dari ustadz di Malaysia. Ustadz itu katakan statistik penelitian di Malaysia menunjukkan hanya paling bagus penelitiannya itu 30% saja dari umat Islam di Malaysia itu yang melaksanakan ibadah sholat dalam sehari 5 kali secara konsisten. Penelitian lain 20% dan yang lebih ironis 10%. Itu di negara yang kalau kita lihat budayanya teramat sangat Islami. Kalau Bapak mungkin pernah ke Kuala Lumpur, itu akan terasa beda dengan kota-kota di Indonesia karena suasana Islaminya luar biasa, terasa. Lihat dari cara berpakaian mereka. Tapi ternyata yang melakukannya adalah ilmuwannya, mungkin dosennya kalau di sini. Ternyata setelah disurvei yang melaksanakan ibadah sholat secara konsisten 5 kali dalam sehari, itu jumlahnya tidak lebih dari 30%. Bahkan ada yang mensurvei dan hasilnya hanya 10%. Saya barusan ngecek di Indonesia, pernahkah ada survei tentang ketaatan orang kepada sholat? Namun saya belum menemukan, dan hakul yakin mungkin kalau itu dilakukan di penduduk Indonesia, mungkin angkanya tidak akan jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah sebuah masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini.
yang dihadapi oleh kita saat ini, karena kita menghadapi sebuah masyarakat yang mungkin masih perlu peningkatan konsistensi dan keistiqomahan dalam ibadah sholat. Kenapa hal ini sangat penting? Sudah sangat jelas dan sangat banyak. Kunci kesuksesan kita, kalau kita mau bahagia di akhirat, kunci kesuksesannya, hal yang pertama akan Allah assessment pertama Allah dengan para malaikatnya kepada kita adalah sholatnya benar atau tidak. Setelah sholat itu benar, sudah dianggap amal yang lain akan ngikuti, pasti benar. Tapi kalau sudah sholatnya salah, amal yang lainnya dianggap no way, nonsense, tidak ada artinya. Makanya kemudian kita perlu berpikir, bagi kita yang hadir di sini yang mungkin ikut berefleksi tentang problem umat ini terkait dengan pelaksanaan sholat. Mungkin pertama kita harus meyakinkan kepada diri kita dan berkomitmen bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan sholat sepanjang hidup saya sekalipun, karena kunci sukses saya boro-boro di dunia, di akhirat yang lebih lama itu adalah sholat, apalagi di dunia. Ketika kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulullah, hakul yakin, jaminan Allah, kata Allah kepada dunia, ya dunia ikhdami man khadami. Kata Allah di dalam salah satu hadis, wahai dunia, jadilah engkau khadam, jadilah engkau pembantu, jadilah engkau yang mengikuti, taat dan turut kepada orang yang berkhidmat kepada aku. Ciri orang yang berkhidmat kepada Allah adalah diantaranya dari sekian ciri tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi dengan kualitas sholat yang sangat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kemudian pemikiran kita untuk memecahkan masalah ini? Kenapa banyak umat Islam berbondong-bondong meninggalkan sholat, bahkan kadang dengan sangat santainya mengatakan saya mah tidak pernah sholat? Atau mungkin ketika datang waktu sholat yang muncul lisannya adalah indikasi atau tanda-tanda bahwa dia menganggap sholat itu adalah sebuah problem. Apa buktinya? Ketika ada adzan Allahu Akbar, barusan tadi salat, sekarang udah salat lagi. Itu adalah bukti, dan itu banyak terjadi dan terdengar. Itu adalah bukti bahwa sholat dianggap sebagai sebuah problem. Maka kemudian yang harus kita gali dan harus kita ungkap, apalagi kalau kita seorang ilmuwan yang juga punya concern terhadap masalah agama, dalam masalah keberagamaan yang harus kita gali, bagaimana cara kita mengkampanyekan sholat, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana kita menikmati secangkir kopi, atau mungkin kalau misalkan yang masih suka merokok menikmati sebatang rokok, walaupun itu juga dilematis, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Bagaimana cara kita menjadikan sholat ini sholat yang penuh kenikmatan, yang sehingga kedatangan sholat itu adalah dinanti-nanti dan didambakan. Maka kemudian dalam salah satu khutbah yang mungkin beberapa bulan lalu saya sampaikan di sini, yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya agar kita menjadi penikmat-penikmat sholat, dan bagaimana caranya kita menjadikan dan mengkampanyekan bahwa sholat itu adalah sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Maka salah satu solusinya adalah dengan pendekatan sholat berbasis output. Itu yang kemudian saya khatib sendiri sedang upaya kembangkan, sholat berbasis output. Apa maksudnya? Kalau misalnya para hadirin, para bapak yang dimuliakan Allah,
melakukan sebuah aktivitas, katakanlah aktivitas perdagangan. Maka kemudian ketika ditanya, Bapak mau jualan? Ya, saya mau jualan. Maka kemudian yang saya tanyakan, Bapak mau jualan apa? Maka kemudian orang itu berpikir, saya mau jualan X. Kemudian apakah kemudian ketika sebelum menjawab itu, Bapak yang saya tanya kemudian berpikir, enggak, saya enggak berpikir apa yang mau jualan dulu, saya berpikir bahan apa dulu dan proses apa dulu. Ternyata tidak. Tapi berpikir output dulu, barang apa yang mau saya jual, setelah itu berpikir bahan apa atau input-input apa yang diperlukan, dan kemudian proses yang dijalankan sampai menghasilkan output tadi. Pertanyaan kepada kita, pernahkah ketika kita hendak sholat, kita bertanya kepada diri kita, ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pernahkah di awal kita targetkan, setelah saya salam saya ingin hati saya tenang, setelah saya salam saya ingin pikiran saya menjadi lapang, hati saya menjadi lapang, pikiran saya menjadi luas. Pernahkah ketika kita setelah selesai sholat saya ingin hati saya semakin dekat kepada Allah? Mungkin pengalaman saya pribadi, sebelum saya menemukan hal ini, beribu-ribu kali sholat saya tidak melakukan itu. Yang saya fokuskan apa yang harus saya pakai, bagaimana takbiratul ihram itu agar sesuai dengan fikihnya, bagaimana bacaan sholat itu agar tepat. Tapi setelah sholat tidak berpikir, setelah tepat, setelah saya sholat, apa yang mau saya maui setelah saya sholat. Maka kemudian sholat itu menjadi kurang menarik bagi mereka yang kurang memiliki komitmen beragama. Coba lihat para bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata banyak orang melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang dinamakan ketenangan. Mungkin para hadirin pernah mendengar adanya meditasi, adanya yoga, ada tai chi, ada senam pernapasan, dan itu jumlahnya orang yang senangi pada hal itu banyak. Dan apa yang mereka raih? Apakah yang mereka inginkan adalah gerakan-gerakannya? Tidak. Apa yang mereka inginkan adalah ketenangan, kedamaian, ketentraman, ayemnya hati setelah melakukan gerakan-gerakan yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat bisa merepresentasikan sebagai sebuah media kita untuk mencapai hal tadi? Hakul yakin 100% saya bisa katakan bisa. Apa buktinya? Al-Quranul Karim. Di dalam salah satu surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yakni orang-orang yang beriman yang hatinya itu tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tentram. Tatma'innu itu satu akar kata dengan tumakninah. Tumakninah itu ayem, stabil, damai, tenang. Jadi harusnya setelah kita melaksanakan sholat, kalau sholatnya kita laksanakan dengan benar, hati kita itu tidak ada stres, tidak ada duka gelisah, yang ada adalah tentram, pikiran jembar, hati lapang. Itu sudah janji Allah. Karena sholat itu wa aqimis sholata lidzikri di dalam surat Toha, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ketika kita ingat Allah ketika sholat, hakul yakin, setelah sholat hati kita akan tentram. Dan yang kedua, dalam surat Al-Alaq dikatakan, wa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan begitu, jangan ikuti orang kafir, dan sujudlah dan mendekatlah. Artinya setelah kita sholat dengan kita sujud beberapa kali, kalau kita sujud kita dan sholat kita benar, pasti akan rasa dekat kita kepada Allah akan semakin dekat dan semakin dekat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang PR yang harus kita jalani.
Bagaimana setelah sholat kita, hati kita tenang, jiwa kita damai, pikiran kita lapang, hati kita luas, dan rasa dekat kita kepada Allah semakin meningkat. Semakin sholat yang kita lakukan, zuhur, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus rasa dekat kita kepada Allah akan terus meningkat dan terus meningkat. Maka tidak mungkin kita akan maksiat kepada Allah karena hati kita merasa dekat kepada Allah. Itulah jawaban bagi banyak pertanyaan. Katanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok banyak orang sholat tetap dia fahsya wal munkar? Jawabannya, sholatnya tidak berbasis output. Sholatnya tidak menjadikan dirinya tenang, dan sholatnya tidak menjadikan dirinya semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah. Kalau sholat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, tidak mungkin dalam pikiran kita terfikir untuk melakukan perbuatan maksiat atau fahsya wal munkar. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa dibahas kembali bagaimana sholat yang bisa menciptakan ketenangan dan kenikmatan, sehingga sholat merupakan sesuatu yang kita nanti, sesuatu yang kita tunggu kedatangannya, sehingga dari waktu ke waktu kita hanya menanti datangnya sholat. Dan itulah sesuatu yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Kata Allah, aku membanggakan kepada umat Muhammad. Kenapa? Ditanya oleh para malaikat. Karena umat Muhammad hanya menanti dari satu fardu ke fardu berikutnya. Jadi ketika kita selesai sholat Jumat, kita nanti sholat asar. Selesai sholat asar, kita nanti sholat maghrib. Allah membanggakan nama kita di depan para malaikat. Kalau Allah membanggakan, aman ketika kita meninggal, munkar nakir sudah tahu dia adalah orang yang sering dibanggakan oleh Allah. Aman ketika kita dalam hisab, karena malaikat tahu dia adalah orang yang sering dibanggakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.